Malapetaka 15 Januari atau yang biasa disingkat Malari merupakan insiden kerusuhan berdarah yang terjadi di era Orde Baru ketika Presiden Soeharto berkuasa. Peristiwa ini terjadi 48 tahun lalu, tepatnya pada 15 Januari 1974. Bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakui Tanaka untuk bertemu Soeharto. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Mahasiswa yang pada saat itu merasa kebijakan ekonomi Soeharto terlalu pihak kepada investasi asing, memanfaatkan momen tersebut untuk turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa. Akan tetapi, aksi unjuk rasa yang semula berjalan damai itu berujung kerusuhan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mahasiswa dituding sebagai biang keladi insiden tersebut. Kerusuhan Malari pecah. Demonstrasi dalam rangka menyambut PM Kakui Tanaka diawali dengan long march ribuan mahasiswa dan pelajar dari kampus Universitas Indonesia di Jalan Salemba menuju kampus Universitas Trisakti di Bilangan Grogol. Sesampainya di kampus Trisakti, para mahasiswa menggelar apel Tritura 1974 yang berisi 3 tuntutan untuk pemerintah, yakni menurunkan harga bahan pokok, membubarkan asisten presiden, dan mengganyang koruptor-koruptor. Setelah apel bubar, para pengunjuk rasa membakar patung PM Kakui Tanaka sebagai simbol penolakan terhadap modal asing. Massa kemudian bergerak menuju Istana Kepresidenan. Pada saat itu, Istana Kepresidenan menjadi tempat pertemuan antara Soeharto dan Tanaka yang sudah tiba di Indonesia sejak 14 Januari 1974. Kerusuhan Malari pecah pada momen ini. Aparat menembaki peluru ke arah demonstran yang dinilai melakukan kerusakan, kekerasan, dan perusakan terhadap bangunan serta kendaraan. Namun mahasiswa membantah melakukan hal tersebut, sebab saat itu mereka berdemonstrasi di sekitar Jalan MH Tamrin, sedangkan kerusuhan terjadi di sekitar Pasar Senen. Berdasarkan data Google Maps, terlihat bahwa jarak antara Jalan MH Tamrin dengan Pasar Senen dalam sekitar 3 km. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Pasar Senen dari Jalan MH Tamrin dengan berjalan kaki adalah sekitar 38 sampai 45 menit. Bantahan mahasiswa dan posisi Jalan MH Tamrin yang berjauhan dengan Pasar Senen lantas menimbulkan pertanyaan. Benarkah kerusuhan Malari 1974 dipicu oleh demo mahasiswa? Mengutip harian Kompas 16 Januari 2003, sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Aswi Munarman Adam menyebutkan, peristiwa Malari dapat ditelaah dari beberapa perspektif. Menurut Aswi, ada yang memandang peristiwa Malari sebagai demonstrasi mahasiswa menentang modal asing, terutama Jepang. Sementara itu, beberapa pengamat melihat peristiwa itu sebagai ketidaksenangan kaum intelektual
terhadap asisten pribadi Aspri Soeharto, Ali Murtopo, Sujono, Humardani, dan lain-lain yang memiliki kekuasaan teramat besar. Selain itu, analisis lain menduga peristiwa itu dipicu oleh friksi elit militer Orde Baru. Ada analisis tentang friksi elit militer, khususnya rivalitas Jenderal Sumitro Ali Murtopo, kata Asfi. Dugaan friksi militer. Dalam buku-buku Ramadan KH 1994 dan Heru Cahyo 1998, terlihat kecenderungan Sumitro untuk menyalahkan Ali Murtopo yang merupakan rivalnya dalam dunia politik tingkat tinggi. Misalnya, Sumitro mengungkapkan bahwa Ali Murtopo dan Sujono Humardani membina orang-orang ex-DITI dalam GUPPI, Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam. Dalam kasus Malari, lewat organisasi itu dilakukan pengerahan massa oleh Ramadhani dan Kiai Nur dari Banten. Bambang Trisulo disebut-sebut mengeluarkan Rp 30 juta untuk membayar para preman. Roy Simanjuntak mengerahkan tukang beca dari sekitar Senen. Kegiatan itu antara lain perusahaan mobil Jepang, kantor Toyota Astra, dan Coca-Cola dilakukan untuk merusak citra mahasiswa dan memukul duit Sumitro Sutopo Juwono. Sebaliknya, dokumen Ramadi mengungkapkan rencana Sumitro menggalang kekuatan di kampus-kampus. Ada seorang jenderal berinisial S akan merebut kekuasaan dengan menggulingkan presiden sekitar bulan April hingga Juni 1974. Revolusi sosial pasti meletus dan Pak Harto bakal jatuh. Ramadi saat itu dikenal dekat dengan Sujono, Humardani, dan Ali Murtopo, orang-orang terdekat Soeharto. Tudingan dalam dokumen itu tentu mengacu Jenderal Sumitro. Pasca peristiwa Malari, keterangan Sumitro dan Ali Murtopo mengenai peristiwa Malari berbeda, bahkan bertentangan. Hingga saat ini tidak terungkap aktor intelektual di balik peristiwa itu. Namun serangkaian peristiwa penting terjadi pasca peristiwa Malari. Kerusuhan itu tercatat menyebabkan korban tewas sebanyak 11 orang, 685 mobil hangus, 120 toko hancur dan rusak, serta 128 korban mengalami luka berat dan ringan. Tak hanya itu, proyek Pasar Senen yang ketika itu diperkirakan bernilai sekitar Rp 2,6 miliar terbakar habis. Di sisi lain, Soeharto menghentikan Sumitro sebagai Pangkom Kamtib, langsung mengambil alih jabatan itu. Aspri Presiden dibubarkan, Kepala Bagin Sutopo Juwono didubeskan diganti Yoga Sugama. Bagi Soeharto, kerusuhan 15 Januari 1974 mencoreng kening karena peristiwa itu terjadi di depan hidung tamu negara PM Jepang. Malu yang tak tertahankan menyebabkan ia untuk selanjutnya amat waspada terhadap semua orang atau golongan serta melakukan sanksi tak berampun terhadap pihak yang bisa mengusik pemerintah, kata Asfi. Menurut Asfi, setelah insiden itu Soeharto menjadi amat selektif, memilih pembantu terdekatnya, antara lain dengan kriteria pernah jadi ajudan presiden. Yang menilai sejak saat itu Soeharto mulai menjalankan berbagai upaya untuk mempertahankan dan mengawetkan kekuasaan, baik secara fisik maupun secara mental. Dari sudut ini, peristiwa 15 Januari 1974 dapat disebut sebagai salah satu tonggak sejarah kekerasan Orde Baru.
Sejak itu, represi dijalankan secara lebih sistematis, kata Aswi. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai peristiwa Malari 1974. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.